Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beribadah pada hari ini. Mari kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Untuk kita benar-benar mau menikmati hadirat-Nya dan bahkan mau mendengar akan suaranya. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau berikan hari ini, bahkan Kau berikan pagi ini untuk kami boleh datang kepadamu bersama-sama. Sekalipun kami tidak ada di satu tempat, tetapi berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap kami. Oleh karena itu, mari Tuhan, biar Engkau yang sudah hadir dan sudah siap, biarlah Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami sesuai dengan apa yang menjadi isi hatimu sendiri. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan kami Roh Kudus, biar Engkau sendiri akan menjelaskan kepada kami dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita akan mulai dengan membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa Allah ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya, dia pada saat itu berumur 17 tahun. Dan sejak saat itu sampai dia diangkat menjadi Perdana Menteri, selama 13 tahun dia itu menjadi budak di rumah Potifar dan di penjara akibat difitnah oleh istri Potifar. Baru sesudah 13 tahun dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup
membalikkan kehidupan Yusuf dari seorang budak menjadi perdana menteri. Banyak di dalam firman Tuhan kita melihat betapa Tuhan memakai orang-orang dari yang nol menjadi sesuatu yang indah. Kita lihat Daud yang asalnya hanya seorang penggembala domba yang tidak banyak itu. Tetapi akhirnya diangkat Tuhan menjadi raja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, pelajaran apa yang Yusuf dapatkan saat dia menjadi budak dan saat dia di penjara? Apapun keadaan kita selalu bisa belajar dan menarik pelajaran dari pengalaman hidup yang kita alami. Oleh karena itu kita mau melihat apa yang dipelajari oleh Yusuf. Pertama, dia belajar soal kekudusan. Kekudusan. Saat istri Potifar yang suka kepadanya dan mengajaknya untuk tidur bersama, Yusuf dengan tegas menolak ajakan istri Potifar itu. Yusuf sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada istri Potifar. Bahkan Yusuf saat itu bisa mempertahankan akan kekudusannya. Walaupun saat itu dia hanya seorang remaja yang masih sangat muda. Yang kedua, Yusuf belajar soal mengampuni. Bukan saja istri Potifar itu mengajak dia untuk bertindak yang tidak baik. Tetapi setelah dia itu ditolak oleh Yusuf, istri Potifar itu menjadi marah. Dan dia memfitnah akan Yusuf ini di hadapan Potifar. Itu sebabnya kemudian Yusuf tanpa salah dimasukkan ke dalam penjara tanpa pengadilan dan tanpa didengar oleh pendapatnya apa. Namun apa yang terjadi saat dia diangkat menjadi perdana menteri? Dia itu tidak datang kepada istri Potifar dan kemudian dia berkata, ayo gantian. Dulu saya kamu masukkan penjara tanpa salah. Sekarang saya yang masukkan kau ke penjara dengan ada salahnya. Tidak. Yusuf bisa mengampuni akan istri Potifar itu. Dia biarkan peristiwa itu berlalu begitu saja. Yang kedua, saat dia itu titip pesan kepada juru minuman dan juru makanan itu, supaya memberitahukan keadaannya kepada Firaun. Tetapi di mana dia itu dilupakan begitu saja oleh juru minuman itu. Sampai berlalu sekitar 2 tahun. Di mana Firaun kemudian bermimpi. Dan di mana mimpinya itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpinya. Firaun menjadi gelisah karena tidak tahu apa artinya mimpi-mimpi tersebut. Sampai akhirnya juru minuman itu teringat kepada Yusuf yang sudah menafsirkan mimpinya pada saat dia itu di penjara. Tapi pada saat itu kita melihat Yusuf dikeluarkan dari penjara dan akhirnya menjadi perdana menteri. Tetapi apakah Yusuf itu kemudian datang pada juru minuman itu dimarahi? Kamu sih kenapa? Aku sudah pesen tapi kok kamu tidak mau lapor atau bawa masalah ini kepada Firaun? Tidak. Dia tidak mempersoalkan apa yang dilakukan oleh juru minuman itu.
bagi dia. Seperti yang kita baca itu, engkau boleh merekakan yang jahat, tetapi Allah akan merekakan yang baik. Jadi kita melihat Yusuf itu benar-benar percaya bahwa apapun yang terjadi pada dia, ada campur tangan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan dia yang mengenal betapa Tuhannya ini begitu baik. Betapa Tuhannya itu begitu mengasihi dia. Dia tahu bahwa Tuhannya tidak pernah salah menaruh dia di tempat di mana dia diizinkan menderita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pun wajib melakukan seperti Yusuf ini. Seringkali kalau kita itu dijahati oleh orang, apa yang terjadi? Oh, hati kita menjadi panas. Dan kita itu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Dan dalam hati selalu mungkin kita berkata, awas ya kalau ada kesempatan aku akan balas kepadamu. Bukan demikian dengan Yusuf. Karena dia tahu siapa Allahnya. Dia tahu bahwa Allahnya tidak pernah salah. Nah, setelah Yusuf lulus dengan cum laude dalam 2 pelajaran tersebut, yaitu menjaga kekudusan dan mengampuni. Maka 2 tahun kemudian Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Mengapa Tuhan izinkan Yusuf selama 13 tahun menderita sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri? Karena Tuhan ingin menggembleng Yunus sampai imannya tumbuh menjadi dewasa. Karena ada tugas besar yang Tuhan sediakan untuk Yusuf, yang tidak mungkin dia kerjakan kalau dia masih mempunyai iman kanak-kanak yang belum bertumbuh, yang mau membalas kejahatan orang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita juga sedang menderita penderitaan yang berat? Ingat, semakin berat penderitaan atau cobaan yang dia izinkan terjadi, semakin indah Tuhan merencanakan masa depan untuk kita masing-masing. Dan kita akan diubah menjadi makin indah. Yang penting hanyalah kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dan dia tidak akan melakukan apa-apa yang akan merugikan anak-anaknya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih indah, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus berkata, penderitaan ringan. Benarkah Paulus itu mengalami hanya penderitaan ringan? Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai 27. Di situ kita membaca apa saja yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya. Ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu.
3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Di dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Selanjutnya bisa dibaca sendiri selanjutnya. Nah, dan apapun yang Paulus itu derita pada saat itu, dia sebut itu penderitaan ringan. Di dalam 2 Korintus 4 tadi, itu penderitaan ringan. Mari kita bandingkan dengan penderitaan dan pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita, mulai dari awal sampai pada saat ini. Berat mana kira-kira, penderitaan kita atau penderitaan daripada Paulus? Kalau Paulus sebut penderitaannya ringan, penderitaan kita itu pantasnya disebut apa? Penderita super ringan? Atau bahkan belum pantas disebut penderitaan? Renungkan dan jawab sendiri-sendiri. Tugas besar apa yang Tuhan sediakan untuk Yusuf? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20 tadi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi tugas yang Tuhan miliki untuk Yusuf adalah memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Nah, kalau mereka itu tetap tinggal di Kanaan, padahal Kanaan itu juga tidak ada panen sama sekali. Mereka akan kelaparan dan mereka akan mati di situ. Nah, itulah sebabnya mereka itu harus dipindahkan ke Mesir. Dan itu sebabnya juga Tuhan kirim Yusuf ke Mesir, walau dengan cara harus dijual oleh kakak-kakaknya. Nah, bagaimana dengan kakak-kakak Yusuf yang telah menjual dia kepada pedagang-pedagang Ismail itu? Justru sebenarnya keadaan kakak-kakak Yusuf ini lebih parah daripada Yusuf sendiri. Kalau Yusuf itu hanya kehilangan kebebasannya secara jasmani, tetapi secara rohani dia tetap punya hubungan yang begitu baik dengan Tuhannya. Sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi-mimpi daripada juru minuman dan juru makanan itu. Demikian juga dengan mimpi-mimpi daripada Firaun. Bukan hanya itu saja, baik Potifar maupun orang-orang yang dipenjara bisa melihat bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Mereka yang tidak kenal Tuhan melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa atas diri daripada Yusuf ini.
Nah, bagaimana dengan kita masing-masing? Kalau kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan bisa melihat bahwa kita pun disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa saudara-saudara Yusuf lebih parah keadaannya dari Yusuf. Yang pertama kita lihat bahwa selama kira-kira 20 tahun mereka menipu papanya yaitu Yakub dengan memberi kesan bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas. Kalau kita melihat dengan di Yesaya 59 ayat pertama dan yang kedua, di situ dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di sini kita melihat berbeda dengan Yusuf yang justru disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara Yusuf yang punya dosa dan dosa itu tetap disimpan oleh mereka. Mereka tidak mau membereskan dosa itu di hadapan Yakub. Mereka tidak bisa membereskan itu di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan hubungan antara mereka dengan Tuhan itu terputus karena adanya dosa itu. Nah, kita melihat di dalam yang kedua, di dalam Kejadian 42 ayatnya yang ke-21. Di situ mereka itu berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ya, jadi pada saat itu mereka itu sedang ada di Mesir mau beli makanan, dan Yusuf kemudian memberikan nada-nada yang agak keras kepada mereka, sehingga mereka itu dianggap seperti pengintai mata-mata ke negara Mesir ini. Dan bahkan Yusuf itu kemudian akhirnya menahan satu orang di antara mereka, yaitu Simeon ini. Nah, tapi di dalam ayat-ayat itu kita melihat bahwa walaupun berpuluh tahun sudah lewat, mereka tetap bisa melihat, mereka tetap bisa membayangkan wajah daripada Yusuf pada saat mereka memasukkan dia ke dalam sumur yang kering itu. Jadi kita lihat bahwa mereka membayangkan Yusuf mohon belas kasihan, dan dosa yang mereka lakukan itu tetap menghantui mereka walaupun sudah berlalu 20 tahun. Bahkan sampai Yakub meninggal, mereka masih tetap belum bebas dari rasa bersalah itu. Memang kita lihat rasa bersalah yang ada pada diri kita itu akan senantiasa menghantui akan kita masing-masing. Pengalaman daripada Daud di dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-3 dan 4.
Di sini dia berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Ya, jadi di sini kita lihat seperti Daud pada waktu dia bersinah dengan Batsyeba. Dia itu tidak kunjung membereskan semuanya. Dia tidak kunjung minta ampun kepada Tuhan. Sampai Nabi Nathan yang datang kepada dia kira-kira 1 tahun setelah dia melakukan persinahan tersebut. Nah, dia mengalami selama dia tidak ngaku, tulang-tulangku menjadi lesu. Dia harus mengeluh sepanjang hari. Tangan Tuhan itu dilihat dia, dirasakan dia, menekan dia dengan berat. Sehingga serasa sumsumnya menjadi kering. Suatu keadaan yang sangat tidak enak. Kalau seseorang sedang dihantui oleh dosanya sendiri. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang juga sedang dihantui oleh dosa yang pernah kita lakukan, mari kita mau datang untuk minta pengampunan daripada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kepada kita pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-22, di situ Tuhan berkata, aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Inilah janji Tuhan yang indah. Asalkan kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau mengaku akan segala dosa kita, maka dikatakan Tuhan menghapuskan dosa pemberontakan kita itu seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kita tahu kabut itu, betapapun gelapnya kabut itu di depan, tetapi begitu ada angin bertiup, kabut itu akan diterbangkan dan kabut itu tidak akan kelihatan lagi. Demikian juga awan. Kalau ada angin yang bertiup, awan itu akan menyingkir daripada pandangan kita. Jadi kita lihat, apapun dosa yang kita lakukan, semua itu harus dibereskan. Kalau tidak, iman kita tidak mungkin bertumbuh jadi dewasa. Iman itu akan tetap kerdil, tetap menjadi iman seperti anak kanak-kanak. Dan iman seperti itulah yang ada pada saudara-saudara Yusuf ini, yang tidak pernah mau membereskannya walaupun sudah puluhan tahun. Nah, pelajaran yang diterima oleh Yusuf tadi, yang pertama tadi menjaga kekudusan, yang kedua mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya. Dan pelajaran yang ketiga adalah Yusuf belajar bahwa apapun kejahatan yang dilakukan orang terhadap kita tidak akan mungkin membatalkan rencana Allah yang begitu indah untuk hidup kita. Saudara-saudara Yusuf mau membatalkan mimpi Yusuf itu dengan menjual dirinya sebagai budak. Tetapi rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan tindakan mereka. Rencana Tuhan pasti akan tetap terjadi. Oleh karena itu, apapun yang orang lain lakukan terhadap kita,
kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, asalkan kita bersama-sama dengan Tuhan. Rencana Tuhan yang baik atas diri kita tidak akan bisa dibatalkan. Di dalam Roma 8 ayat 28 kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi di sini kita lihat Tuhan itu tetap bekerja, asalkan kita itu tetap punya iman, tetap mendekat kepada Tuhan. Dia pasti akan ikut campur tangan dan tidak akan ada rencananya yang gagal daripada kehidupan kita. Sebagai contoh kita melihat Raja Balak, yaitu Raja Moab, yang pada suatu hari memanggil Nabi Bileam itu untuk mengutuki bangsa Israel. Karena Moab ingin memerangi bangsa Israel ini. Namun bukan kutuk yang diterima oleh bangsa Israel. Sebaliknya berkat Tuhan yang diterimanya. Betapapun Nabi Bileam ingin mengutuk bangsa Israel. Karena kalau dia berhasil mengutuk akan bangsa Israel ini, maka dia akan mendapatkan upah besar dari Raja Balak ini. Tetapi bagaimanapun dia mau mengutuk, Tuhan itu menyatakan bahwa dia tidak bisa mengutuk akan bangsa pilihannya, yaitu Israel ini. Oleh karena itu, kutuk tidak bisa keluar dari mulutnya, tapi yang keluar dari mulutnya adalah berkat Tuhan atas bangsa Israel. Luar biasa. Tuhan kita itu senantiasa sanggup memberikan yang baik untuk kita masing-masing. Tidak ada kutuk yang akan bisa jalan atas kita kalau Tuhan mau memberkati kita. Ya. Oleh karena itu, tidak usah kita takut terhadap orang-orang yang mau memusuhi kita. Apakah mereka mau berbuat jahat kepada kita? Apakah mereka itu mau menyantet kita? Apakah mereka itu mau kirim-kirim kuasa kegelapan? Ingat, kalau kita ada di pihak Tuhan, tidak ada yang perlu kita takuti. Karena Tuhan kita yang maha dahsyat akan mengubah kutuk menjadi berkat. Dia akan ubah yang baik menjadi yang jahat menjadi yang baik. Nah, dulu pada waktu anak-anak ini masih kecil, ya, saya punya seorang pembantu. Gak tahu gimana dia itu tahu-tahu suatu hari itu ngomong begini. Ngomong sama saya, ibu ini gak bisa disantet katanya. Loh, saya kaget, loh kok ngomong gitu dia. Ya, saya juga tidak tahu apa maksudnya dia ngomong begitu. Tetapi di dalam hati saya berkata, oh jadi kalau gitu kamu itu pernah mau nyantet saya. Saking gak bisa. Ya. Saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena walaupun saat itu saya tidak tahu apa-apa. Tetapi Dia tahu. Dan Dia mengubah kutuk menjadi berkat. Dan ini berlaku bukan hanya bagi saya saja. Tetapi bagi setiap kita. Bagi setiap kita
yang mau memakai penderitaan dan pencobaan ini menjadi batu loncatan untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut. Percaya saja, kita tidak akan ditinggalkan sendiri. Jangan kita itu terus berada dalam iman percaya yang seperti kanak-kanak. Yang tidak mau mengampuni orang, yang mau berbuat jahat kepada orang lain. Itu iman kanak-kanak. Tetapi biarlah kita mau tinggalkan iman kanak-kanak itu. Kita mau bertumbuh. Iman kita boleh bertumbuh makin dan makin menjadi dewasa. Ingat, kita itu tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dia, yaitu Tuhan kita, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita senantiasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam diri setiap pribadi yang mendengar firman-Mu ini. Meteraikan Tuhan supaya kami tidak tinggal kanak-kanak di dalam iman kami. Tetapi iman kami boleh bertumbuh dan bertumbuh senantiasa menjadi iman yang dewasa. Engkau tidak pernah menghendaki kami tidak bertumbuh. Mengalami iman yang bonsai. Tapi Engkau ingin iman yang dewasa. Kami mau serahkan setiap pribadi kami. Bahkan setiap jemaat GAB Miracle ini. Setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami mau serahkan setiap pribadi. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang dengan iman kanak-kanak. Pegang tangan kami Roh Kudus. Bawa kami untuk bertumbuh. Bawa kami untuk menjadi dewasa dalam iman percaya kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam segala keadaan kami boleh tahu bahwa Engkau senantiasa menjaga kami. Engkau senantiasa memeliharakan kami. Engkau senantiasa menjaga pribadi demi pribadi kami. Kami serahkan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang masa pandemi ini masih belum berakhir. Pemeliharaan-Mu akan tetap atas diri kami. Engkau sendiri ya Bapa akan menutup bungkus setiap anak-anak-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga tidak ada virus-virus COVID yang akan bisa masuk ke dalam diri kami. Halau semuanya itu Tuhan. Ajar kami senantiasa mengucap syukur. Memiliki Engkau yang luar biasa ini. Biarlah Tuhan, setiap orang yang ada di sekeliling kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau adalah Allah yang senantiasa melindungi anak-anak-Mu. Engkau adalah Allah
yang sempurna, yang senantiasa ingin mengangkat kami dekat dengan Engkau. Ajar kami menjadi seperti Yusuf. Apapun boleh kami alami, tetapi ajar kami mata kami tetap memandang kepadamu. Karena saat kami memandang Engkau Tuhan, kami bisa bersyukur kepadamu. Karena Engkau terlalu indah bagi setiap kami. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pandemi ini. Biarlah Tuhan pada saat-Mu sendiri, Engkau sendiri akan singkirkan semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada yang tidak mempunyai pekerjaan, bergumul dengan masalah keuangan, bergumul dengan masalah kekeluargaan. Kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Hadir di dalam hidup mereka Tuhan. Dampingi mereka sampai mereka sadar bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan-tangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena di dalam segala perkara Engkau tetap bersama dengan kami. Justru pada masa kesesakan Tuhan, kami boleh melihat bahwa Engkau akan sediakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.